Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agnes Karwening Tias, NPM 19541410003. Saya dari kelompok 4A. Baik, di video ini saya akan mencoba mereview bagaimana produksi air liur saya ketika saya mengkonsumsi kacang hijau, ketika saya mengkonsumsi buah pisang, dan ketika saya minum sari kacang hijau. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini diharapkan praktikan dapat mengetahui tentang yang pertama, faktor apa yang menyebabkan tinggi rendahnya air liur. Yang kedua, enzim apa yang mempengaruhinya. Dan yang ketiga, bagaimana mekanisme enzimnya. Baik, langsung saja kita coba. Yang pertama saya akan mencoba bagaimana produksi air liur saya ketika saya makan kacang hijau. Baik, langsung saja ya. Kita akan mencoba. Saya akan langsung mencobanya memakan kacang hijau ini. Baik, yang saya rasakan di sini ketika saya mengkonsumsi kacang hijau ini, saya merasakan saya memproduksi banyak air liur. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena pada kacang hijau ini memiliki kadar serat yang tinggi, sehingga ketika saya mengkonsumsi kacang hijau ini, saya merasakan saya banyak memproduksi air liur. Kita lanjut yang kedua. Saya akan mereview bagaimana produksi air liur saya ketika saya mengkonsumsi buah pisang. Langsung saja kita akan coba mereviewnya. Saya akan makan buah pisangnya. Baik, di sini yang saya rasakan berbeda dengan ketika saya makan kacang hijau tadi. Ketika saya makan buah pisang ini, saya merasakan bahwa saya memproduksi air liur itu yang sedikit. Lebih sedikit dari pada saat saya mengkonsumsi kacang hijau tadi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena pada buah pisang ini memiliki kadar serat yang tinggi juga, namun pada buah pisang ini memiliki kadar air. Sehingga pada saat saya mengkonsumsi buah pisang ini, saya tidak terlalu banyak memproduksi air liurnya. Kita lanjut. Saya akan mencoba mereview ketika saya minum sari kacang hijau. Baik, saya akan mencoba minum sari kacang hijaunya. Yang saya rasakan di sini, saya memproduksi air liur yang sedikit ketika saya minum sari kacang hijau ini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena pada sari kacang hijau ini merupakan hasil olahan dari kacang hijau yang telah dibuat menjadi minuman seperti ini, di mana terdapat kandungan air yang lebih tinggi. Sehingga ketika saya meminum sari kacang hijau ini, saya memproduksi air liur itu yang sedikit. Jadi, ketika saya memproduksi ketiga makanan tadi, dengan hasil yang berbeda-beda pula, pada saat saya mengkonsumsi kacang hijau tadi, saya memproduksi air liur yang banyak. Ketika saya makan buah pisang, saya memproduksi air liur yang sedikit. Dan ketika saya minum sari kacang hijau, saya pun memproduksi air liur yang sedikit. Apa yang mempengaruhinya? Dan faktor apa yang mempengaruhi tinggi rendahnya produksi air liur ini? Jadi, faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya produksi air liur ini dilihat dari makanan itu sendiri. Apakah dalam makanan itu mengandung banyak air atau makanan yang berserat? Sedangkan dapat kita lihat pada suatu jurnal, mekanisme kerja enzim amilase pada tahap ini terjadi penurunan kekentalan dengan cepat. Hal ini sesuai dengan pendapat Winarno tahun 1995 yang menyatakan bahwa mekanisme kerja enzim amilase pada amilosa dibagi dalam dua tahap. Yang pertama, tahap degradasi, di mana
secara cepat molekul amilosa menjadi maltosa dan maltoritosa yang terjadi secara acak. Lalu pada tahap ini terjadi penurunan kekentalan dengan cepat. Tahap kedua degradasi amilase pada amilosa menghasilkan glukosa dan maltosa dengan laju lebih lambat dan tidak secara acak. Jadi aktivitas amilase dapat diukur berdasarkan penurunan kadar pati yang larut, kadar dekstrin yang terbentuk, dan pengukuran vikositas dalam jumlah gula pereduksi yang terbentuk. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.